Shabbat Shalom saudara semua. Haleluya. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan dulu satu pujian. Kerahkanlah kekuatanmu ya Yahweh. Tunjukkanlah
Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan. Jika karena hari Sabat engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang kau sukai pada hari kudusku dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Tuhan Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Tuhan Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Tuhan Yahweh telah berfirman. Kudus, 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 Yahweh sebab bela kulas kibu. Haleluya. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang memenuhi panggilan Sabat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih Bapa buat tuntunan-Mu atas langkah-langkah kami. 6 hari kerja telah kami lalui Bapa. Banyak hal yang telah kami lakukan, kami pandang, kami rancang, dan kami ucapkan. Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepadamu. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar. Perkataan yang menyakitkan hati Tuhan. Perkataan yang menyakitkan hati sesama. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan sesama. Kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh, kumohon ampunan-Mu atas kami.
Umat-Mu jemaat GBR Haleluya yang berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kumohon belas kasihan-Mu. Janganlah terhambat berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Janganlah terhambat pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Janganlah terhalang rancangan yang mulia atas hidup kami, atas hidup keturunan kami, anak cucu kami Bapa. Tuhan terima kasih di Sabat yang mulia ini. Kami mau beria-ria, kami mau bersorak-sorai. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Baruch אתה יהוה אלוהינו מלך העולם, אשר קישרנו במצוותיו ובדם ישוע המשיח. גדלו ליהוה תיאוני רוממה שמו ידס אמן. אברכת יהוה בכל תמיד תהילתי בבי אמן. Esrimim Yahweh Osei Samaim Ve'aretz Amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Bertabiskan ibadah Syabat Raya demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Tuhan kami. Bisem Yeshua Hamasya Adon Be'arakodes. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Di hari Sabat-Mu ini Tuhan, kami datang Tuhan untuk memenuhi undangan-Mu ya Bapa Yahweh. Setelah seminggu Tuhan, kami bekerja dan melakukan setiap aktivitas kami Bapa. Kami haus dan lapar untuk datang kepadamu Bapa Yahweh. Bapa yang akan memuaskan hasrat hati kami. Sungguh Engkaulah Tuhan penyelamat di hidup kami. Sungguh Engkaulah Raja kami. Sungguh Engkaulah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengingat pengorbanan putra-Mu Yesus Hamasiah. Karena begitu besar kasih-Mu akan hidup kami Bapa Yahweh, sehingga kami boleh Tuhan menerima hidup yang kekal melalui Tuhan pengorbanan Yesua di atas Kalvari. Terima kasih Bapa yang baik buat karya-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkaulah Bapa kami, sungguh Engkaulah penyelamat kami. Kita mau naikkan pujian, Bapakku penyelamatku.
langit dan bumi Tuhan, dan kebesaran-Mu Tuhan di atas awan-awan Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa Yahweh buat ada di tempat ini Tuhan. Dan kami mau terus meninggikan dan memuliakan-Mu Bapa di tempat ini, di tempat di mana Engkau ditinggikan ya Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Kalau sebentar kami akan mendengarkan, membacakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus Tuhan membawa kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Bapak kami juga akan Tuhan mendengar para alia juga Tuhan untuk melantunkan firman-Mu, Bapa yang terus memakai dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang besar. Di dalam nama Yesus Putra-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita membacakan firman Tuhan. Markus 12 ayat 29 sampai 31 firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari itu. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau harbamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Amin. Saya jemput para alia untuk maju ke depan.
Pembacaan Hallel dari Mazmur 51 ayat 9 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Tulang yang telah Engkau remukkan akan bersukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu dari dosa-dosaku, dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan baruilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadirat-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatan-Mu, dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengejar para pemberontak jalan-jalan-Mu, dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari hutang darah, ya Elohim, Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaran-Mu. Ya Tuhan, Engkau akan membuka bibirku, dan mulutku akan menyatakan kepujian-Mu. Sebab Engkau tidak menginginkan kurban yang akan aku berikan. Engkau tidak menyukai persembahan bakaran. Kurban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah, ya Elohim, tidaklah Engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendak-Mu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Pada waktu itu Engkau akan menyukai kurban kebenaran, persembahan bakaran, dan yang terbakar seluruhnya. Pada waktu itu mereka mempersembahkan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Amin. Pembacaan Torah terambil dari Bilangan 30 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Nazar kaum perempuan. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkannya begitu saja dan yang mengikat istrinya. Dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan,
Segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi ustang istrinya, ia telah menyatakannya berlaku, karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya, dan antara seorang ayah dengan anak perempuan pada waktu ia masih gadis di dalam rumah ayahnya. Amin. Pembacaan Haftarah yang terambil dari Yeremia 1 ayat 1 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Perkataan-perkataan Yeremia anak Hilkia, seorang imam dari Anatot di tanah Benyamin, yang kepadanya firman Bapa Yahweh telah datang pada zaman Yosia anak Amon, Raja Yehuda, pada tahun ke-13 masa pemerintahannya. Hal itu terjadi juga pada zaman Yoyakim anak Yosia, Raja Yehuda, sampai berakhirnya tahun ke-11 bagi Zedekia anak Yosia, Raja Yehuda, pada masa pembuangan Yerusalem pada bulan ke-5. Dan datanglah firman Bapa Yahweh kepadaku dengan mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kemudian aku berkata, Tuhan Yahweh, lihatlah, aku tidak mengetahui cara berbicara karena aku masih muda. Namun Bapa Yahweh berfirman kepadaku, jangan berkata, aku masih muda, sebab engkau harus pergi kemanapun aku mengutusmu, dan semua yang aku perintahkan kepadamu, engkau harus mengatakannya. Janganlah takut terhadap wajah-wajah mereka, karena aku bersamamu untuk membebaskan engkau, firman Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh meletakkan tangannya dan menyentuh mulutku, dan Bapa Yahweh berfirman kepadaku, lihatlah, aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Lihat, pada hari ini aku telah menetapkan engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan untuk meruntuhkan, dan untuk membinasakan, dan untuk menghempaskan, untuk membangun dan untuk menanam. Dan datanglah firman Bapa Yahweh kepadaku dengan mengatakan, apa yang engkau lihat Yeremia? Dan aku berkata, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Dan Bapa Yahweh berfirman kepadaku, engkau telah melihat dengan baik, karena akulah yang sedang berjaga-jaga atas firmanku untuk melaksanakannya. Dan datanglah kepadaku firman Bapa Yahweh untuk kedua kalinya dengan mengatakan, apa yang engkau lihat? Dan aku berkata, aku melihat sebuah belanga yang ditiup, dan arahnya dari sebelah utara. Dan Bapa Yahweh berfirman kepadaku, dari utara malapetaka akan dilepaskan terhadap semua yang tinggal di tanah itu. Sebab, lihatlah, akulah yang memanggil seluruh kaum kerajaan utara, firman Bapa Yahweh. Dan mereka akan masuk dan menempatkan tatanya masing-masing di pintu gerbang Yerusalem, dan atas keliling temboknya, dan atas semua kota Yehuda. Dan aku akan menyatakan hukumanku terhadap mereka atas segala kejahatan mereka yang telah meninggalkan aku, dan telah membakar ukupan terhadap ilah-ilah lain, serta menyembah pada buatan tangannya sendiri. Dan kau harus bersiap-siap dan bangkit dan berbicara kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadamu, jangan gentar di hadapan mereka, supaya aku jangan mengecewakan engkau di depan mereka.
Dan aku, lihatlah, pada hari ini aku telah menjadikan engkau sebagai kota yang berkubu, dan sebagai tiang besi, dan sebagai tembok tembaga atas seluruh negeri raja-raja Yehuda, para penguasanya, imam-imamnya, dan atas rakyat di negeri itu. Lalu mereka akan berperang melawan engkau, tetapi mereka tidak akan mengalahkan engkau, karena aku bersamamu untuk membebaskan engkau, firman Bapa Yahweh. Amin. Pembacaan Brit Gadasa yang diambil dari Matius 5 ayat 33 sampai 37, demikian firman Tuhan. Lagi, kamu sudah mendengar bahwa kepada mereka pada zaman dahulu telah dikatakan, janganlah bersumpah palsu, tetapi penuhilah sumpahmu itu di hadapan Bapa Yahweh. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, entah demi surga karena itu adalah tata Elohim, atau demi bumi karena itu adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena itu adalah kota raja yang besar. Atau janganlah bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa untuk membuat sehelai rambut pun putih atau hitam. Akan tetapi biarlah perkataanmu, ya jika ya, tidak jika tidak. Dan yang selebihnya, hal itu berasal dari yang jahat. Amin. Kados, 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 Yahweh, Sebaot Melokolan Skefodu. Terberkatilah Engkau Bapa melalui para ahli yang mengasihi Engkau Tuhan. Hamba-Mu yang memasmurkan, mengindahkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Berkatilah hamba-Mu ini secara pribadi, keluarganya, orang yang dikasihi dan yang mengasihinya. Kami telah diberkati melalui Torah yang diperdengarkan, yang dilantunkan, yang diindahkan. Bapa sertai hamba-Mu ini dimanapun mereka berada, dengan para serafim, malaikat-Mu Tuhan. Izinkan Tuhan hamba-Mu ini melihat perbuatan pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa, terberkatilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Bishem Yeshua Masya Adon Berkodes, hamba memohon padamu Bapa. Haleluya. Amin. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Anak-anak sekolah Sabat siap memuji Tuhan? Ayo datang semua ke depan. Kita mau sama-sama puji Tuhan ya. Saya jemput saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita yang pertama. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
kita menaikkan pujian kita yang kedua. Yahweh Raja Maha Besar. Sama-sama katakan Yahweh. Yahweh Raja Maha, Raja Maha.
anak sekolah Sabat boleh kembali duduk di bawah. Bapa, Engkau melihat anak-anak dibawa oleh orang tua mereka. Anak Engkau titipkan kepada orang tua mereka, Bapa. Ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Bapa, Yahweh, Engkau melihat orang tua yang bergantung bersandar kepadamu. Bapa, berkenanlah Engkau Tuhan untuk memberkati anak-anak sekolah Sabat ya Tuhan. Melalui minyak urapan ini Tuhan, meteraikan namamu, termaterailah namamu yang Maha Kudus pada minyak ini Bapa. Tuhan Yahweh, Engkau menjamah setiap pribadi anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka Tuhan bertumbuh dalam rancangan yang mulia ya Bapa. Tuhan, hamba serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bapa, biarlah namamu yang Maha Kudus ada pada dahi kami, ada pada dahi keturunan kami, anak cucu kami Bapa. Hamba akan lakukan perintah-Mu ya Bapa Yahweh. Haleluya. Borwa Elohim.
sarari karaya. Amin. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, melalui anak-anak sekolah sahabat. Anak-anak ini kelak Tuhan akan menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu Bapa. Mereka akan menjadi generasi penerus, generasi pemenang. Sebab nama-Mu yang dahsyat menyertai mereka. Dan para serafim malaikat-Mu melindungi mereka dimanapun mereka berada. Kau mengalirkan berkat melalui kedua orang tua mereka yang bergantung bersandar kepadamu. Berkat itu mengalir kepada anak-anak ini Bapa. Dan juga melalui orang lain yang Kau tentukan untuk memberkati anak-anak ini Bapa. Terima kasih Bapa buat janji-Mu yang indah. Bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara besar melalui keturunan kami, anak cucu kami Bapa. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan kami, Bisem Yeshua Mashiach Perokodes. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan dengan barang yang fana.
memuji-muji kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Bapa, sebentar kami membutuhkan dabar-Mu, kami mau makan dari dabar-Mu, sebab dabar-Mu adalah kebenaran, dabar-Mu adalah terang seluruh bagi jalan hidup kami. Bapa, biar Roh Kudus menuntun kami urapi, pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan dari pengajaran-Mu, dari Torah-Mu, mampukan kami memahaminya, mampukan kami untuk melakukannya, dan kami dapat menikmati janji-Mu ya Aba, ya yang mulia. Terima kasih Bapa-Ku yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam semesta raya, demi putra-Mu Tuhan Yesus Hamasiah, hamba berdoa kepada Bapa. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Salam kasih, saya menyampaikan selamat datang, selamat beribadah Sabat. Kalau saudara datang hari ini adalah suatu hal yang istimewa, ya. Sabat itu adalah sesuatu yang spesial di mata Tuhan. Saudara kalau tidak datang hari Sabat itu suatu kerugian, ya. Jadi hari Sabat itu hari untuk mempermuliakan Bapa Yahweh. Dimanapun saudara berada, posisi saudara hari Sabat itu adalah dalam rangka ibadah, ya. Bukan cari duniawi, tapi dalam rangka ibadah untuk menyegakkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan buka Matius